Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 3 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-26 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru ini. Kami mohon terang Roh Kudus agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang terbuka dan dengan tulus menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Baru, bab 1, ayat 15 sampai dengan 22. Katakanlah begini: pada hari ini menjadi nyata keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan kejahatan pada kami, sebagaimana halnya sekarang ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam dan nabi, serta pada nenek moyang kami. Memang kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir sampai dengan hari ini, kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya, Tuhan telah kami alpakan karena kami tidak mendengarkan suaranya. Dari sebab itu, melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hamba-Nya. Waktu nenek moyang kami dibawanya keluar dari negeri Mesir untuk dianugerahi suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, sebagaimana halnya sekarang ini. Tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, sesuai dengan sabda para nabi yang telah diutus Tuhan kepada kami. Bahkan kami telah berbakti kepada Allah lain, masing-masing menurut angan-angan hati jahatnya. Dan kami melakukan apa yang durjana dalam pandangan Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami.
Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10, ayat 13 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Membuka pintu hati bagi Kristus. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, bacaan Injil hari ini menegaskan peringatan Yesus terhadap kota-kota yang menolaknya, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka telah menerima banyak anugerah, menyaksikan mujizat demi mujizat, tetapi tidak juga bertobat.
Yesus menegaskan bahwa menolak Dia sama artinya dengan menolak Allah Bapa yang mengutusnya. Kitab Baruk juga menyinggung hal serupa. Umat Israel mengakui kesalahan mereka dengan berkata, "Kami masing-masing sejak hari kami dikeluarkan dari tanah Mesir sampai pada hari ini tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami." Penolakan terhadap Tuhan bukan hanya dosa masa lalu, melainkan bisa juga menjadi sikap hidup kita sekarang apabila kita menutup telinga dan hati terhadap sabdanya. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, saya pernah melalui masa-masa di mana saya menolak Tuhan, bukan karena membencinya, melainkan karena tidak percaya kepadanya. Saya membiarkan Tuhan berdiri di depan pintu hidup saya tanpa pernah tergerak untuk membukakannya. Bahkan hadiah sebuah buku rohani ziarah batin dari Erna, istri saya, sebagai kado ulang tahun, tak mampu menggugah hati saya saat itu. Lebih parah lagi, saya dan Erna pernah membuat kesepakatan. Saya yang mengurusi hal-hal duniawi, sedangkan Erna mengurusi hal-hal surgawi. Nampaknya ini solusi untuk menghindari pertikaian yang kerap kali terjadi di antara kami. Tetapi rupanya ini solusi semu semata. Kami tinggal serumah tetapi seperti tidak hidup bersama, masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Sampai suatu ketika saya disadarkan bahwa hidup seperti itu kosong dan gersang. Kami akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memisahkan yang duniawi dan yang surgawi, melainkan menjalani keduanya bersama-sama. Sejak saat itu, perlahan namun pasti, saya mulai mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dari yang awalnya terasa sebagai kewajiban, berubah menjadi kebutuhan. Dan kini saya sadar saya tak mampu lagi menjalani hari-hari saya tanpa pendampingan Roh Allah. Yesus hari ini mengingatkan kita, menolaknya berarti menolak Bapa, dan menerimanya berarti menerima keselamatan. Maka pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana sikap kita terhadap tawaran keselamatan itu? Apakah kita menolaknya, menerimanya setengah hati, atau menerimanya dengan sepenuh hati? Mari kita gunakan waktu yang masih diberikan kepada kita untuk meluruskan hal-hal yang keliru dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita bernasib sama seperti Kapernaum dan Betsaida, yang punya kesempatan tetapi menyia-nyiakannya. Mari kita terima Yesus dengan segenap hati, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar sabdanya, melainkan juga menjadi pelaku sabdanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ampunilah kami bila selama ini menolak atau mengabaikan sabdamu. Ajarilah kami agar tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi sungguh menjadi pelaku sabdamu. Teguhkanlah kami agar selalu setia berjalan bersama Yesus Kristus Putramu dalam tuntunan Roh Kudus hingga kami layak menerima keselamatanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.